Shalom, wow, kali ini kita jumpa dengan Kak Grace Sumilat dari Kota Wisata Batu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Karena kami rindu bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami semua, mengurapi dengan pengurapan yang dari surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati ya betul, Hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Baik, hari ini Kak Grace akan cerita dengan satu judul, I once was lost. Artinya, dulu aku pernah terhilang. Luar biasa sekali cerita hari ini. Di kanan kiri Kak Grace, ada apa ini ya? Oh, ada emoji, betul. Siapa yang sering lihat emoji di gadget? Betul. Nah, hari ini Kak Grace ditemenin emoji-emoji ini untuk Kak Grace bercerita. Satu cerita yang keren. Ada sebuah keluarga, seorang ayah dengan dua orang anaknya, si sulung dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu datang kepada ayahnya dan berkata begini, Ayah, berikanlah harta milik kita yang menjadi bagianku. Oh, aneh sekali. Anak ini meminta harta kepada ayahnya. Biasanya orang tua akan memberikan harta warisan ketika mereka sudah meninggal. Jadi sebelum mereka meninggal, mereka akan panggil notaris ya. Mereka akan tulis surat wasiat ya. Nanti kalau aku meninggal, hartaku yang ini untuk anakku yang ini, hartaku yang itu untuk anakku yang itu, dan seterusnya ya adik-adik. Ini orang tuanya belum meninggal, hartanya sudah diminta ya. Nggak sopan banget ya adik-adik. Aduh, akhirnya sang ayah membagi-bagikan harta kekayaannya kepada mereka. Artinya si sulung juga dapat, si bungsu juga dapat. Tapi adik-adik, Kak Grace membayangkan hati ayah ini seperti apa ya kalau melihat anaknya kok seperti ini ya. Wah, tentunya dia akan sedih adik-adik. Kenapa anakku seperti itu? Meminta harta, padahal aku belum mati. Pasti sedih ya adik-adik, hati seorang ayah ya. Nah adik-adik, beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual harta warisannya yang menjadi haknya tadi adik-adik. Mungkin dia jual tanahnya yang di sana, mungkin dia jual rumahnya yang di sebelah sana, mungkin dia jual sapinya ya kan, lembunya ya kan. Banyak di Alkitab nggak ditulis tadi adik, dia jual semuanya. Tapi apa-apa yang dijual nggak ditulis, itu cuma Kak Grace membayangkan, wah tanahnya, rumahnya dijual semua. Sekarang dia punya uang banyak. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia pergi ke negeri yang jauh adik-adik. Ngapain dia di luar negeri? Dia hidup berfoya-foya adik-adik. Berfoya-foya itu artinya melakukan, memboroskan uangnya untuk hal-hal yang gak berguna adik-adik. Untuk hal-hal yang sia-sia. Mungkin berpesta pora bersama dengan teman-temannya. Kasih uangku banyak. Ya, berpesta pora, makan-makan yang mewah-mewah, yang pokoknya yang gak penting-penting ya adik-adik. Bahkan bisa saja dia pergi ke perempuan-perempuan yang gak baik, yang gak sopan adik-adik. Nah, setelah dihabiskan semua itu adik-adik, habis semua hartanya. Uangku habis. Uangku habis. Aduh. Gak hanya itu adik-adik, timbul bencana kelaparan di negeri itu. Terjadi kekeringan adik-adik.
apa yang terjadi. Aku lapar. Mungkin adik-adik, teman-temannya yang selama ini menemaninya tadi berfoya-foya, teman-temannya yang tadi selama ini menemaninya untuk memboroskan harta kekayaan itu sudah pergi semua karena dia uangnya udah habis, nggak mau lagi berteman sama dia. Gimana rasanya adik-adik? Pasti akan menjadi sedih. Pasti akan menjadi sedih. Sekarang aku jadi miskin. Sekarang aku jadi melarat. Harta kekayaan orang tuaku udah aku habiskan untuk berfoya-foya. Aku gak punya makanan lagi, aku lapar. Teman-temanku meninggalkan aku, gak berteman lagi denganku, aku sendirian. Sedih ya adik-adik. Keadaannya sudah berubah. Dia bukan orang kaya lagi. Uangnya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Dia hidup di dalam dosa adik-adik. Dan tentu saja itu membuat Papa di surga menjadi sedih. Papahnya yang di dunia juga ikut sedih kalau tahu anaknya menjadi seperti itu keadaannya. Ya, sedih sekali. Adik-adik, dia memutuskan, aduh, gimana ya? Oke, aku akan bekerja. Dia pergi ke seorang majikan. Pak, boleh saya bekerja di sini, Pak? Baiklah. Coba kamu ke sana menjaga babi-babi itu ya. Oke? Baik, Pak. Lalu adik-adik, dia menjadi seorang penjaga kawanan babi, adik-adik. Aduh, menyedihkan sekali keadaannya ya adik-adik. Kalau di dalam Alkitab, babi itu menggambarkan sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor adik-adik. Dan memang babi itu suka berkubang di lumpur adik-adik. Sesuatu yang kotor. Aduh, waktu dia menjaga babi-babi itu, perutnya lapar. Dia melihat ampas dari makanan babi itu, dia lapar adik-adik. Dia, aduh, gimana ya? Perutku lapar. Aduh. Lalu dia meminta kepada orang-orang di situ, Pak, boleh nggak? Saya lapar sekali, Pak. Saya minta sedikit aja itu dari ampas makanan babi itu, boleh kan, Pak? Hah? Enak aja. Nggak boleh? Tidak ada satupun orang yang memberikan. Semua orang gak mau memberikan. Ya, tidak ada satupun yang mengizinkan si bungsu ini untuk makan ampas makanan babi itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, jangan. Iya kan? Apa-apaan kamu? Iya kan? Waduh, gimana adik-adik? Udah lapar, minta aja nggak boleh. Semua orang pada galak sama dia, ya kan? Lalu akhirnya dia menyadari keadaannya. Di rumah bapakku berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang kepada bapakku dan aku akan bilang, Papa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapakku, tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Jadikan aku salah seorang umat Bapa. Iya, aku akan melakukan itu. Aku akan pergi pulang. Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Hatinya hancur adik-adik. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Dia menangis. Hatinya hancur. Dia sadar keadaannya sekarang sungguh amat buruk. Dia sadar bahwa dia sudah jauh dari rumah ayahnya. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan banyak dosa, adik-adik.
Dia sadar bahwa keadaannya sekarang ini sedang sangat menyedihkan. Hati yang hancur tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan gak pernah mentertawakan orang yang menangis karena bertobat. Tuhan tidak pernah menolak orang yang cengeng, orang yang meneteskan air mata karena hatinya hancur, hatinya mau bertobat seperti anak bungsu ini, adik-adik. Aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapakku. Gitu, adik-adik. Nah, kisah kelanjutannya apa, adik-adik? Akhirnya dia tidak cuma bertekad untuk bertobat, tapi dia berdiri, dia melangkah, dia mengambil keputusan untuk pulang. Waktu dia dalam perjalanan pulang, ayahnya dari jauh sudah melihatnya. Anakku pulang. Ayahnya langsung berlari mendapatkan dia, adik-adik. Setelah bertemu dengan anaknya, dirangkulnya dan diciumnya. Hati seorang ayah, adik-adik, hati seorang papa, adik-adik. Wow, dirangkul dan diciumnya anaknya. Anakku. Gitu ya, adik-adik. Wah, luar biasa. Hati seorang ayah yang mau menerima anaknya kembali. Hati seorang ayah yang mau menghargai pertobatan anaknya. Hati seorang ayah yang setiap hari menunggu kapan anakku pulang, kapan anakku bertobat, yang selalu mendoakan anaknya, adik-adik. Itulah hati seorang ayah. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Anak ini langsung tersungkur, langsung ya. Aku sudah dia bilang, Papa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Dia ngomong gitu tadi waktu nangis ya, adik-adik. Dia sebenarnya mau ngomong lanjutannya. Jadikan aku salah seorang upahan Bapa. Jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Maksudnya jadi karyawannya Papa, nggak apa-apa deh. Yang penting mau tinggal di sini, tinggal di rumah Papa lagi. Aku mau bertobat, aku mau hidupku berubah. Jadi karyawannya Papa aja nggak apa-apa. Tapi belum sempat dia ngomong gitu, papanya langsung panggil pelayan-pelayan. Hai pelayan. Wah gitu kan. Wah, papanya sangat bersukacita. Hai pelayan, sini. Iya kan. Dengan sukacita papanya panggil pelayan-pelayan. Ambilkan jubah yang terbaik ya, bawa sini. Lalu cincin, kenakan itu pada jarinya. Dan sepatu berikan itu pada kakinya. Pasangkan itu kepada dua kakinya. Wow. Dan kamu itu ambil anak lembu yang tambun ya. Ambil anak lembu tambun itu, lalu sembelihlah. Kita mau makan, kita mau merayakan karena anakku yang dulu mati sudah bangkit lagi, dan anakku yang dulunya hilang sudah ditemukan kembali. Yeay, mari kita bersukaria. Wah, padahal anaknya itu mungkin masih menangis ya di bawah kaki papanya. Papa, ayah. Nah, tapi pegawai-pegawainya pada bersemangat. Yeay, hore! Ayo kita siapkan sepatunya, jubahnya, cincinnya. Oh, kamu yang menyembelih lembu tambunnya ya. Baik teman. Weh, semua dengan sukacita, adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya anak bungsu ini dipulihkan, adik-adik. Ayahnya nggak mau kalau dia jadi karyawan, kalau dia jadi budak, adik-adik. Kalau dia jadi bawahan, tetap yang namanya anak, tetap anak, adik-adik. Dia harus mandi yang bersih. Dia pakai jubah yang baru, yang tadinya bajunya udah compang-camping karena dia udah sangat melarat kan. Dia harus pakai baju yang bagus, jubah yang terbaik. Cincin, diberikan cincin, adik-adik. Bahwa dia adalah seorang anak yang luar biasa. Dipakaikan sepatu, adik-adik, supaya dia boleh selalu melangkah. Nah, adik-adik,
kehidupan si bungsu ini akhirnya diubahkan, dipulihkan. Yang tadinya bajunya itu mungkin sudah compang-camping, baunya bau babi ya kan. Lalu udah nggak terawat, berdebu-debu kan ya adik-adik. Uangnya udah habis, udah jadi orang miskin ya kan. Hidupnya dipulihkan kembali. Dia mandi pakai baju yang jubah yang terbaik, dipakaikan cincin, dipakaikan sepatu. Wow, dia nggak boleh jadi budak. Tetap yang namanya anak, tetap anak. Menjadi anak daripada seorang ayah. Yang namanya anak tetap anak, adik-adik. Nggak bisa dirubah-rubah. Tetap posisi anak ya anak, adik-adik. Dipulihkan semuanya. Juga dengan hidup kita, adik-adik. Kita ini sering menjadi orang yang memble, adik-adik. Seperti ini ya, memble ya. Memblenya apa, adik-adik? Kita sering hidup dalam dosa. Kita hidup jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang kita malas membaca Alkitab, malas berdoa, berbohong, mencuri, ya kan? Malas membuat PR, nggak mau dengar-dengaran apa kata orang tua, ya kan? Nonton yang aneh-aneh, nggak sopan-sopan, ya kan? Di handphone, di mana, di gadget, ya kan? Mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang kotor yang gak sopan. Apalagi ya, ada banyak hal pemberontakan di dalam hati kita. Kebencian dengan teman, iri hati, benci dengan orang-orang di sekitar kita, iri, dengki, ya kan, marah-marah dan sebagainya. Adik-adik, itu seperti Bapak ini, adik-adik. Begitu baik, begitu mengasihi kita, selalu mau rindu mencium kita, walaupun kita bau babi, walaupun kita berdosa, walaupun hidup kita nakal, hidup kita nggak menyenangkan hatinya, dia mau tetap mengasihi kita, adik-adik. Dia mau tetap merangkul dan mencium kita. Dia mau memulihkan hidup kita. Dia mau menyelamatkan hidup kita, adik-adik. Hari ini kita akan memperkatakan firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 10 yang ada nanti di layar ini, isi ayatnya. Adik-adik boleh buka Alkitab atau melihat di layar. Dikatakan begini, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gerakannya ya, Lukas 19 ayat 10, bab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lagi ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Pada hari Jumat Agung, lebih kurang 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini seperti si bungsu yang sudah pergi jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Mungkin di sini ada di antara kalian yang benci sama papa, benci sama mama, iri sama teman. Hati kalian ada yang terluka. Mungkin kalian suka dibully oleh teman-teman, suka diejek, gitu ya. Suka diejek oleh teman-teman, mengejek itu nggak baik ya adik-adik. Mungkin kalian ada yang sering sedih karena kesepian, karena papa mama sibuk, sehingga kalian nggak suka sama papa mama. Mungkin di antara kalian di sini ada yang dari keluarga baik-baik saja. Kak, aku dari keluarga baik-baik saja, Kak. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menyelesaikan dosamu. Kamu dari keluarga baik-baik saja, kecuali Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Ayo adik-adik, terima Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu. Karena Tuhan datang di hari Natal 2000 tahun yang lalu, Natal yang pertama, Tuhan datang lahir sebagai bayi untuk dia naik ke atas kayu salib ketika dewasa, menebus dosa kita. 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Yuk, kita mau hidup bertobat seperti anak yang bungsu ini.
kembali pulang. Artinya ayo hidup rukun dengan kakak adikmu, hidup rukun dengan papa mama, hidup rukun dengan om tante opa omah, hidup rukun sama mbak emas yang menolong kamu di rumah, hidup rukun dengan semua orang, hidup damai, mengasihi, mengampuni. Kalau ada yang jahat sama kamu, ampuni aja, ya kan? Kalau hatimu terluka, datang pada Tuhan, ampuni orang-orang yang sudah melukai kamu, ya kan? Dan berhenti, stop dari dosa-dosa yang dilakukan. Mungkin kamu sering berbohong, mencuri, mungkin kamu sering iri, mungkin kamu sering memberontak, gak taat sama orang tua, males bikin PR, ya kan? Banyak PR kan selama online ini kan. PR-nya banyak, menggerutu, mengomel, gak mengucap syukur, malas berdoa, malas baca Alkitab. Ayo bertobat. Seperti si anak bungsu ini, dia bertobat, dia menangis, hati yang hancur, hati yang mau bertobat. Tuhan gak memandang rendah atau mentertawakan, enggak. Tuhan itu menghargai, Tuhan itu mengasihi hati-hati yang mau bertobat. Tuhan itu mau melepaskan pengampunan. Kalau kita datang dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan itu setia dan adil yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayo adik-adik ikuti doa Kak Grace berikut ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang datang kepadamu untuk meminta ampun semua dosa kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang kekal, yang mengampuni kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau bangkit. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, besok minggu kita ketemu lagi. Kita akan merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Cerita ini sebenarnya belum selesai adik-adik. Kakak selesaikan besok minggu ya. Oke? Dan Tuhan berkati.